Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bonfilio Dwigel Fidardeha dengan NIM 2503090. Dalam video ini saya akan menjelaskan review singkat dari materi statistik sosial yang telah saya pelajari. Statistik sosial yaitu ilmu yang membantu kita memahami fenomena sosial melalui data. Dari pengumpulan data hingga penyajiannya, kita akan mengulas semua langkah penting dalam statistik sosial. Mari kita simak sama-sama. Apa itu statistik sosial? Statistik sosial adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sosial untuk memahami pola dan kecenderungan dalam masyarakat. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk penelitian ilmiah dan pengambilan kebijakan publik. Yang kedua, kita mempelajari jenis data dalam statistik sosial. Data dalam statistik sosial terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara atau survei. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada seperti laporan atau publikasi. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah awal yang penting. Ada beberapa teknik yang digunakan antara lain observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi yaitu kita mengamati langsung objek penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara itu yaitu kita melakukan tanya jawab dengan responden. Yang ketiga, kuesioner. Kuesioner adalah cara yang digunakan seperti angket untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari sumber tertulis. Yang kelima, studi pustaka, yaitu mencari data dari buku atau jurnal. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Setelah data dikumpulkan, kita perlu menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Beberapa cara penyajiannya adalah melalui yang pertama, tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel ini digunakan untuk mengelompokkan data dalam interval tertentu. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang digunakan untuk membandingkan jumlah antar kelompok. Yang ketiga, diagram lingkaran, yaitu digunakan untuk menunjukkan proporsi data. Yang keempat, diagram poligon, yaitu diagram yang menghubungkan titik tengah kelas dalam distribusi frekuensi. Bagian kelima, kita mempelajari tentang ukuran gejala pusat. Salah satu hal penting dalam statistik sosial adalah ukuran gejala pusat. Ini adalah ukuran yang menunjukkan pusat atau kecenderungan distribusi data. Tiga ukuran yang umum digunakan adalah yang pertama, mean atau rata-rata. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua data yang membaginya dengan jumlah data. Yang kedua, median. Median merupakan nilai tengah setelah data diurutkan. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Pada bagian ke-6 kita belajar tentang diagram poligon. Salah satu cara yang efektif untuk melihat pola distribusi data adalah dengan menggunakan diagram poligon. Cara membuatnya yaitu susun tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, tentukan titik tengah setiap kelas, lalu memplot titik-titik pada koordinat. Selanjutnya, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Diagram ini memudahkan kita melihat pola distribusi dan kecenderungan data secara visual. Dengan statistik sosial, kita bisa memahami lebih dalam fenomena sosial di sekitar kita, dari pengumpulan data hingga penyajiannya dalam bentuk tabel atau diagram. Statistik sosial memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan sosial.
Penguasaan statistik membantu kita dalam analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam penelitian sosial. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk informasi lebih lanjut tentang statistik sosial dan ilmu sosiologi lainnya. Sampai jumpa.